Yang gue ngelihatnya begini juga ya. Nih. Ini kan udah 950. Si M ini kan pusatnya semuanya dari Emma Warokah ya. Si Emma Warokah ini kan menyebarkan yang namanya tiga, dia bilang, dan itu jelas-jelas sangat dia menyebutkan ya, sehingga orang beropini jadinya apakah benar. Gue kan bertanya-tanya apakah benar, tapi langsung si Emma Warokah ini langsung barbar dia. Dan makanya kadang-kadang kalau berucap itu hati-hati gitu. Tahu-tahu bukan jadi penangguhan. Dia dapat info dari mana? Dia kalau misalnya menyebarkan info itu misalnya nih dari kepolisian atau dari manapun, dia pun bisa kena gitu loh. Si Emma Warokah ini pun bisa kena juga. Kadang-kadang boleh kita pro, boleh kita membela, tapi jangan sampai kita kebablasan gitu. Ini abis ini gue senggol nih si Emma Warokah. Beneran, ini bukan gue berarti membela si ular ya, bukan gitu. Maksudnya sekali-sekali jangan begitu terus. Sangkit ininya dia membuat apa namanya, membuat ciptaan sendiri gitu. Kalaupun dia dapat itu dari kepolisian, itu kan nggak boleh dibocorkan. Kalau misalnya dia punya orang dalam nih, dia punya orang dalam, terus orang dalamnya ngasih tahu iya gini nih, kan itu nggak boleh dibocorkan. Kadang-kadang si Emma Warokah ini pun kadang-kadang ini terlalu berlebihan, terlalu barbar. Dia ini, dari dia nih pusatnya, ternyata gue baru tahu gitu kan. Habis ini gue kumpulin nih tenaga gue barbarin dulu nih si Emma Harokah ini. Siapa sih nama Emma Warokah gitu. Nggak boleh juga kayak gitu. Kita anjir, sampai jatuh handphone ini gitu loh. Kita boleh barbar gitu loh. Kita boleh barbar, kita boleh ini, kita boleh membela, kita boleh ini, tapi jangan sampai lu ngomong ke orang lain kayak gini-gini. Tadi kan gue buka tuh, jadi ternyata pusatnya ini dari si Emma Warokah gitu. Kalaupun lu punya orang dalam, lu tahu nih orang dalam, lu nggak bisa ngomong kayak gitu doang, lu bisa kena Emma Warokah gitu. Gue tahu Emma Warokah itu pro ke Nikita Mirzani. Gue tahu Emma Warokah itu pro banget ke Nikita Mirzani. Tapi jangan sampai kita ini harus menceritakan yang tidak sesuai fakta. Ngerti nggak sih kalian maksud aku? Gitu. Aku pro banget ke Nikita Mirzani, tapi gue nggak pernah bahas ini jadi kayak gini, ini jadi kayak gini, ini kayak gini, jadi kayak gini. Ngerti nggak sih gitu? Jangan terlalu barbar, jangan terlalu menggiringnya, itu jangan terlalu mengerikan gitu loh. Mampus, nggak boleh kayak gitu. Gue pro banget ke Nikita Mirzani, sampai stand up pohon kelapa setinggi langit, menembus langit sampai ke ujung-ujungnya pun gue sangat stand up for Nikita Mirzani, just for Nikita Mirzani. Tapi nggak boleh kita asal bunyi gitu, asal bunyi kita bilang orang dia jadi gini, dia jadi begitu, dia jadi begini. Nggak boleh kayak gitu. Itu namanya sama dengan kita ini menciptakan hoax jadinya. Ternyata pusatnya itu dari si Emma Warokah gitu. Ini sebentar lagi nih gue kumpulin dulu nih tenaga gue. Gue tadi kan nih kan semangat nggak gue ngomong? Semangat nggak? Gue abis makan apa? Soalnya makan apa tuh, protein daging. Abis ini gue abis apa namanya, abis makan abis makan protein daging, jadinya semakin ini gue kan, semakin barbar jadinya gue. Jadi kita juga harus tahu sendiri ya, netizen Indonesia ini kan kebanyakan membaca habis itu udah, tapi tidak didalemin lagi, membaca sekian ini. Ternyata pusatnya dari si Emma Warokah. Aduh. Gue tahu dia sangat pro sama Nikita Mirzani gitu, tapi jangan sampai lu itu jangan sampai lu kesannya kan jadi hoax. Ngerti nggak sih kesannya gitu. Ini gue bukan membela si ular ya, sorry. Gue bukan membela si SS ular gitu kan, sorry ya, gue bukan membela dia. Tidak, gue tetap stand up for Nikita Mirzani gitu.
misalnya ada penangguhan, buktikan. Selesai. Kalau misalnya ada penangguhan, buktikan. Jangan kita asal ngomong doang, asal ngomong, oh dia ada penangguhan gitu kan. Mending lu gas Emma deh, Val. Siapa tuh yang ngomong? Mending lu gas Emma deh, Val. Si Danza ya. Jadi kalaupun misalnya nih ya, kalau misalnya nih pro sah-sah aja, tapi jangan sampai menyebarkan fitnah yang dimana ini pusatnya dari si Emma Warokah ini. Memang kadang-kadang hoaxnya dari dia. Kesel banget gue liatnya. Kayak gini kan jadinya bingung jadinya. Ini gue ngumpulin tenaga dulu nih, gitu. Hitam darah gue. Udah tahu netizen Indonesia ini tidak membudayakan membaca, mendengar, iniin. Ini ya gue bilangin kalian, semua orang itu punya kubu masing-masing gitu, ya kan? Semua masing-masing ada pro and con, ada pronya gitu. Gue pronya di ini, gue pronya di ini. Tapi masing-masing kalian juga kalau misalnya memprokan itu juga, ya jangan terlalu berlebihan juga, jangan sampai menciptakan hoax yang mengerikan gitu loh. Jadinya kan kesannya kita kayak gimana gitu loh. Beneran, kalau memang dia buktiin gitu, setel juga gue. Dulu deh gue ngumpulin tenaga dulu. Ada-ada aja kadang-kadang. Emma gas. Ini ya si Zanza kan masuk ke sini udah. Dia pro ke sana, dia pro ke sini, gue pro ke sini gitu. Gue pro ke sini, dia pro ke sana. Ngerti gak sih maksud gue? Gitu. Jadi semua orang bebas ngepro siapapun itu, tapi jangan sampai menyerang yang namanya kayak oh ini jadi begini, oh ini jadi ini. Dia itu udah jadi kayak gini tanpa ada bukti. Kalau pro sama siapa aja boleh, sah, nggak apa-apa gitu. Tenang guys, tenang. Kalian kan juga punya pendukung masing-masing, pro kalian kan juga ada, gitu loh. Gitu, gue udah bilang berapa kali, pro tuh nggak jadi masalah gitu, tapi jangan kita sampai menciptakan yang namanya hoax gitu. Jangan sampai kita udah kayak gini, malah kita bilang kayak gini dia udah jadi ini, dia udah jadi ini udah menyebar loh, udah menyebar banget gitu loh. Kalau memprokan itu sah-sah aja. Si Zanza misalnya dia pronya ke sana, ya kalau gue pronya ke sini kita Mirzani, gue tetap pro gitu. Tapi nggak bisa kita menciptakan misalnya yang namanya apa, oh ini udah jadi ini, dia udah jadi ini, dia udah jadi tersangka, dia udah jadi ini. Jangan asal bunyi loh kalau nyebutin orang jadi tersangka ataupun penangguhan dan lain sebagainya. Jadinya kan menyebarkan berita hoax jadinya gitu. Mau sama siapapun ya kalian tuh harus punya pro masing-masing lah, kubu masing-masing. Tapi jangan sampai kalian membelanya berlebihan. Ada aja. Gue udah selesai makan, disuruh pola lagi gue makan lagi. Jadi sebenarnya dia udah tersangka apa belum sih kak? Kan kemarin gue bilang sama kalian pada live kan, gue bilang kayak gini ke kalian, itu udah real nggak polisi ngomong, pak kepolisian udah ngomong belum? Dan di VT gue pun mempertanyakan, bener nggak sih? Bener, pertanyaan, bener nggak sih? Bukan langsung gue bilang, kasihan deh lo udah jadi tersangka. Tidak begitu dia. Tidak begitu. Kalau gue bikin VT, kasihan deh si ular udah jadi tersangka. Nah itu baru gue salah gitu. Bilang, kasihan ya sekarang si ular udah jadi tersangka. Gue ngelihat pertanyaan, bener nggak sih? Infonya valid nggak sih? Itu. Si emang Warokah nih emang kadang-kadang suka bikin ini. Udah aja kadang-kadang memang.